yang sering kita dengar juga nih Bu. Dan ini adalah perkataan Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau adalah mantunya Nabi Muhammad sekaligus sepupu daripada Rasulullah SAW, orang dekatnya Nabi Muhammad. Salah satu anak yang pertama-tama masuk Islam, mengimani agama Nabi Muhammad adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya dikatakan karamallahu wajhah. Ini disebabkan karena wajahnya tidak pernah dibuat untuk menyembah kepada selain Allah. Juga dikatakan karena wajahnya tidak pernah untuk melihat daripada kemaluannya. Nah, ini orang yang mulia. Apa yang beliau sampaikan? Al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih tinggi, lebih bagus dibandingkan harta. Ini Imam Ali yang ngomong. Ilmu itu lebih bagus dibandingkan harta. Kenapa? Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ini yang sering saya sampaikan. Kata Imam Ali, karena ilmu itu akan menjagamu, sedangkan kamu adalah orang yang menjaga harta. Orang semakin dikasih ilmu, semakin kuat penjagaan Allah kepada dia. Tapi orang yang semakin diberi banyak harta, semakin repot dia menjaga hartanya. Tuh maksudnya. Di orang ibu masuk majelis dapat ilmu. Ketika ibu dapat ilmu, ibu paham. Oh ternyata melakukan ini kagak boleh. Oh ternyata selama ini yang saya lakukan salah. Oh ternyata caranya begini. Itu ilmu. Berarti ibu sedang mendapat penjagaan. Oh kalau begitu besok saya nggak bakal kayak gitu lagi. Dijaga sama Allah. Makanya orang ketika dapat ilmu dapat penjagaan dari Allah. Ya, ketika dia datang ke tempat sesuatu yang lain, dihadapkan dengan sesuatu yang baru, dia ingat. Oh ini nggak boleh nih kata Ustadz nih. Ya, oh ini dalam agama saya nggak boleh. Siapa yang jaga? Allah Subhanahu Wa Taala lewat ilmu yang dia miliki. Nah, makanya orang semakin banyak ilmunya, ya semakin dekat dan banyak penjagaan dari Allah lewat ilmunya. Beda dikatakan wa anta takhrusul mal. Sedangkan harta, ketika semakin banyak hartanya, kita semakin repot untuk menjaga harta kita. Sering kita sampaikan, yang paling gampang udah ya, punya uang 5.000. Punya uang 5.000. Ya, ibu ada kantong, ada dompet, udah taruh di kantong aja nggak jadi masalah 5.000. Ya. Kalau jatuh ya kadang nyesek juga, tapi paling nyarinya bentar doang, cepet ikhlas 5.000. Tapi ketika uang itu yang 5.000 berubah menjadi 100.000, ya mau masukin ke kantong, pikir lagi. Ntar kalau saya ngerogoh kantong jatuh, ya. Nah, akhirnya dimasukin ke dompet. Ya, tuh penjagaan semakin tinggi jaga. Penjagaannya udah mulai beda. Nah, sama ketika kita dapat rezeki lagi, kita punya sepeda, beli sepeda. Ya. Kalau sepeda, cara ngamannya bagaimana? Rantai sepeda ya, gembok ya. Sepeda gembok udah cukup. Ya, bisa tenang. Besokannya dikasih motor, kayaknya gembok nggak cukup. Sering saya sampaikan ya. Ya, tambah lagi pintunya rumahnya dikasih pagar. Ya, untuk apa? Buat jaga. Dan itu ikhtiar, diperbolehkan, nggak jadi masalah. Tapi jadi sebab kita semakin repot menjaga harta. Ya, jadi kita nggak menyalahkan orang yang membuat pagar gini, enggak, emang itu ikhtiar kita. Jangan juga jadi orang tawakalnya berlebihan. Ya, punya motor, berangkat ke pasar belanja, motornya parkirin pinggir jalan, kuncinya taruh situ. Ya, ditanya sama orang, itu kuncinya nempel, nggak apa-apa, yang jaga Allah. Ini kebangetan tawakalnya, nggak ada ikhtiar juga. Bukan begitu maksudnya, ya. Bukan begitu, tetap ikhtiar mah ada. Cuma tadi ikhtiar kita menjadi bertambah. Kenapa? Karena bertambahnya harta.
Rumah sudah digembok nggak cukup, kasih alarm. Ya, semakin banyak harta di dalam rumah, ada mobilnya, ada sesuatunya, alarm nggak cukup, kasih CCTV. Ya, mikir lagi CCTV kan bisa mati dan sebagainya. Kayaknya bagusan lagi kasih satpam. Jadi satpam di depannya. Ya, satpam saya hobinya tidur. Kasih apa lagi? Kasih terus penjagaannya. Akhirnya kita sibuk menjaga harta. Tuh Imam Ali sudah ngomong. Ya. Bedanya ilmu dengan harta. Kenapa ilmu menjadi mulia? Karena ilmu semakin banyak, dia akan semakin menjaga kita. Tapi ketika harta semakin banyak, kita yang repot menjaga hartanya. Makanya orang-orang yang hartanya dikit, mohon maaf, ya, yang memang tidak banyak punya harta, kita lihat Bu, tidur di mana ya jadi ya. Nah, itu mohon maaf yang sering kita lihat kadang di pinggiran jalan ya. Di pinggiran jalan dia bisa nyenyak tidur, bahkan mimpi tidurnya. Ya, mimpi jadi presiden. Padahal tidurnya di pinggir jalan ya sah-sah aja. Ya, tapi yang kita lihat ya Allah nyenyak banget. Kadang ada orang yang tidur di kasur yang harganya puluhan juta, empuk katanya. Kasur kesehatan, tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Takut hartanya diambil sama karyawannya. Ya, takut istrinya berkhianat, takut anak-anaknya begini. Wah, banyak. Susah tidurnya. Nah, kenapa? Sibuk menjaga harta. Tapi kalau orang punya ilmu, ilmunya yang akan jaga dia. Makanya kata Imam Ali, ilmu lebih baik dibandingkan harta. Tapi sekali lagi kadang kita di sini sering kepleset, akuin aja. Ya, ketika tadi jadwal bentrok dengan yang ada uangnya, nggak bisa kita. Ya. Kemudian di sini disampaikan al ilmu zakku 'alal infaq wal mal tanqusuhu nafaqa. Ya. Ilmu itu akan bertambah ketika dikeluarkan. Kita ngajar nih kayak gini nih. Ya, ngajar, ibu ngajar. Ilmu ibu nggak berkurang, bertambah. Tanya deh orang-orang yang ngajar, ilmunya nggak makin bertambah. Salah satu dia bertambah apa? Dia sebelum ngajar dia mutolaah dulu tuh. Dia baca lagi referensi yang lain, dibaca lagi, ya dibaca. Akhirnya ilmunya bertambah karena dia ingin ngajar, cari referensi-referensi yang lain tuh begitu. Bertambah ilmu. Tapi kalau uang dibelanjakan habis. Punya uang 100.000, ya, masuk ke mall. Ya, baru masuk pintunya ya udah habis ini. Matanya ke sini gitu maksudnya ya. Habis. Dibelanjakan habis. Ya, beda dengan disodakohkan, beda. Ya nanti beda lagi babnya itu mah. Ya artinya kalau dibelanjakan dikeluarkan, kalau ilmu semakin dikeluarkan dia akan semakin bertambah. Ya, makanya orang yang punya ilmu dianjurkan untuk diajarkan, dan itu sebaik-baiknya manusia kan gitu ya. Khairun nas sebaik-baiknya manusia adalah seorang yang belajar dan mengajar. Dia punya ilmu diajarin, ya. Dia belajar lagi, punya ilmu diajarin, itu sebaik-baiknya manusia, dan itu harus kita punya motivasi untuk seperti itu, ya. Nah, itu tadi yang kedua tuh. Jadi ilmu itu akan bertambah ketika dikeluarkan, tapi harta akan berkurang ketika dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, al ilmu hakim wal mal mahkumun alaih. Ilmu itu menjadi hakim, menjadi penentu. Sedangkan harta sebagai terdakwa yang dihakimi. Maksudnya apa? Ketika kita punya ilmu, kita bisa menjadi hakim. Oh, ini halal, ini haram. Kok tahu ini halal haram? Karena punya ilmu. Coba yang nggak punya ilmu, nggak bisa bedain halal haram. Tapi karena semakin punya ilmu, dia bisa menjadi hakim. Ini halal, ini baik, saya tetapkan dia baik. Ini haram, tidak baik, saya tetapkan dia tidak baik. Jadi hakim. Tapi kalau harta, sampai kapanpun, sampai kiamat, dia tetap jadi terdakwa. Ya, jadi terdakwa. Apa? Ditanya nanti. Kan harta gitu. Tetap yang ditanya. Terdakwa apa sih, Bu? Orang yang akan ditanya kan gitu ya. Dalam majelis peradilan,
ya sidang hukum, pasti yang namanya terdakwa ditanya. Nah, harta sampai hari kiamat juga nggak akan menjadi posisi hakim, nggak akan dia. Dia akan terus menjadi yang bertanya, kamu didapatkan dari mana? Dikeluarkan untuk apa? Itu harta. Kadang harta itu didapatkan dengan cara yang baik, benar banyak. Dia kerja keluar pagi pulang malam, kerja ikhtiarnya. Akhirnya dikasih gaji sama atasannya. Bagus nggak? Bagus. Berarti cara dia dapatkan baik nggak? Baik, karena dengan bekerja. Tapi kadang kepleset, udah dapat uang buat yang tidak baik. Ya, dapat uang banyak, ya nggak pulang, malah nongkrong di tempat judi. Dibuat judi, ya, dibuat senang-senang. Akhirnya mahkumun alaih, harta itu menjadi terdakwa yang menyesatkan dia. Ada juga cara yang lain, misalkan, ya, cara dapetinnya buruk. Ya, cara dapatnya buruk, tapi dikeluarkannya di tempat-tempat yang baik. Ini juga jadi terdakwa yang tidak baik. Mohon maaf, misalkan ada perempuan yang dia bekerja, ya jual diri misalkan. Ya, giliran dapat uang, dia undang anak-anak yatim buat santunan anak yatim. Ya. Uang yang dia dapat dengan cara tidak baik, dikeluarkan dengan cara yang baik, dia tetap akan ditanya dan tetap jadi terdakwa. Bahkan yang baik dapatnya, yang baik keluarinya juga bakal ditanya. Kamu dari mana dapat ininya uangnya? Oh, saya bekerja. Ya, saya bekerja ikhtiar. Ketika kamu dapat, kamu buat apa? Saya kasih istri, saya kasih nafkahkan istri, sisanya saya sodakohkan. Baik dia, tetap ditanya. Nah, itu harta. Tapi kalau ilmu, dia menjadi hakim. Tapi bisa juga nanti ilmu menjadi terdakwa ketika disalahgunakan. Karena tidak sedikit orang yang punya ilmu, ya, digunakan untuk membohongi orang, untuk membodoh-bodohi orang. Banyak, ya, orang dibodoh-bodohi. Dia punya ilmu, yang harusnya ilmu menjadi hakim, tapi kepleset jadi terdakwa. Dia ilmunya digunakan sesuatu yang tidak baik. Nah, ini Ibu, ya, yang disampaikan Imam Ali karamallahu wajhah bisa menjadi tolak ukur berfikir kita, ya, yang selama ini orientasi kita kepada harta, memperbanyak penghasilan, memperbanyak kekayaan, ternyata jauh daripada itu ada ilmu yang harusnya kita perbanyak lagi, ya. Ilmu lebih banyak, lebih bisa menjaga kita, ya, lebih bisa menyelamatkan kita di hari akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini, ya, yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan kita semua yang selalu datang ke majelis, ya, niat istiqomah diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa membahagiakan kita di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang terdekat daripada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Satu Fatihah kita mintakan terkhusus kepada orang-orang yang sakit daripada